Orang yang banyak dosa itu hatinya lemah. Hati lemah, iya. Persoalan kecil tapi gelisahnya selangit. Sering sekali kegelisahan kita lebih besar dari persoalan. Apa sih persoalannya? Gas habis. Itu kan persoalan kecil. Saya ulangi jemaah sekalian. Sering sekali kegelisahan kita lebih besar daripada persoalan. Ada apa? Inilah hati yang lemah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang berbahagia rahimakumullah. Kajian kita hari ini dalam pembahasan tazkiyatun nufus adalah mengenai taubat. Judul ini sangat penting karena kita tidak pernah lepas dari kesalahan. Di dalam kejahatan kita jelas berada dalam kesalahan, tetapi di dalam kebaikan sekalipun tetap saja kita tidak lepas dari kesalahan itu. Ketika Anda sedang salat, berarti Anda berada dalam satu kebaikan. Nyatanya dalam proses pelaksanaan salat itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali kelalaian, banyak sekali kekurangan. Apakah niat yang rusak, ataukah khusyuk yang rusak, ataukah pemahaman terhadap zikir-zikir salat yang lalai? Dalam berpuasa kita tentu saja dalam kebaikan, tapi dalam berpuasa pun kita sering melakukan hal-hal yang merusak puasa. Berpuasa sambil berdusta, berpuasa sambil lalai, berpuasa sambil ghibah. Jadi di dalam kejahatan kita berada dalam kesalahan, dan di dalam kebaikan sekalipun kita nggak lepas dari kesalahan-kesalahan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan keselamatan atas kesalahan-kesalahan itu, yaitu taubat. Apabila Anda selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, ucapan pertama Anda adalah pengakuan salah. Astaghfirullah. Salat yang terdiri 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat penuh dengan kekurangan-kekurangan Anda, penuh dengan kelalaian-kelalaian Anda. Maka begitu Anda lepas dari salat melalui salam, Anda rendahkan hati untuk mengakui kesalahan dan kekurangan itu melalui kata astaghfirullah. Ampunilah ya Allah, inilah salat yang niatnya rusak. Astaghfirullah, ampuni ya Allah, ini salat yang khusyuknya cedera dengan banyak kelalaian. Maka jemaah sekalian, di dalam dosa kita bersalah, di dalam kebaikan pun kita tidak lepas dari salah itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita agar tidak berbahaya dengan kesalahan itu. Allah ajarkan kita taubat. Maka apabila penjahat membutuhkan taubat untuk kejahatannya, orang-orang baik juga membutuhkan taubat untuk sejumlah keterbatasannya. Jadi enggak satu pun manusia yang tidak membutuhkan taubat itu. Kategorisasi manusia di dalam dosa ada 3 macam. Kategori yang pertama, seseorang yang merasa sakit dengan dosa.
begitu jatuh melakukan dosa, begitu tergelincir mengucapkan dosa, hatinya terluka, hatinya sakit. Orang seperti ini akan mudah berlari menuju pintu taubat. Orang yang kedua, kategori yang kedua, seseorang yang justru menikmati dosa. Riba itu laknat. Riba itu peperangan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi berapa banyak orang yang justru menikmati riba? Maka kategori yang kedua adalah orang-orang yang justru menikmati dosa. Orang-orang yang beriman tidak pernah jatuh kepada dosa lalu kemudian merasa senang. Gak mungkin. Hanya dua orang yang bisa menikmati dosa. Pertama orang kafir, dan yang kedua adalah munafik. Kalaulah di antara kita masih ada orang yang merasa menikmati satu dosa, menunjukkan satu kemunafikan, waliyadzubillah. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam. Apabila seorang munafik diberikan nasihat, bertakwalah dan hentikan dosa-dosamu, akhadhathu al-izzatu bil itsm, justru ia bangga dengan dosa-dosa itu. Munafik. Kategori orang yang ketiga, seseorang yang apabila jatuh kepada dosa, mereka memang tidak menikmati, tapi mereka pun tidak tersakiti dengan dosa itu. Jadi mereka biasa-biasa aja, biasa-biasa saja. Nomor dua dan nomor tiga, orang yang menikmati dosa dan orang yang biasa-biasa saja dengan dosa, dua kategori manusia ini biasanya akan selalu terlambat menuju pintu taubat. Ya, boleh jadi mereka baru berpikir taubat di usia 60 tahun. Fikiran untuk bertaubat nggak ada, motivasi untuk bertaubat nggak ada. Jadi inilah tiga kategori manusia di dalam dosa. Orang yang merasa sakit dengan dosa, mereka gelisah dengan dosa, mereka menyesal dengan dosa. Kelompok kategori yang pertama ini akan segera berlari menuju taubat. Tapi golongan yang kedua, orang-orang yang justru menikmati dosa, atau golongan yang ketiga, orang-orang yang biasa-biasa saja dengan dosa, dua golongan ini insya Allah terlambat menuju pintu taubat. Apabila keterlambatan itu masih berada di atas kehidupan, bersyukurlah. Tapi kalau keterlambatan itu ternyata didahului oleh kematian, hancurlah. Nah, pembahasan kita tentang taubat ini insya Allah dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama hari ini adalah tentang kehancuran-kehancuran di balik dosa. Karena orang-orang yang melihat dosa sebagai kehancuran,
merekalah yang akan melangkah menuju taubat. Karena manusia kategori kedua dan ketiga tadi tidak mungkin diharapkan akan berjalan menuju taubat, apalagi berlari. Nah, agar dosa-dosa ini nampak sebagai kehancuran, kita membutuhkan sebanyak mungkin alasan. Kita membutuhkan sebanyak mungkin alasan untuk melihat dosa sebagai kehancuran. Dan apabila alasan-alasan itu berhasil membuat Anda melihat dosa sebagai kehancuran, di titik itulah Anda akan bergerak, berjalan, bahkan berlari menuju taubat. Lalu pertemuan yang kedua, insya Allah untuk yang akan datang, kita akan berbicara tentang bagaimana bertaubat. Jadi hari ini tentang kehancuran di balik dosa, dan pertemuan yang akan datang adalah tentang bagaimana bertaubat. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kajian kita hari ini tentang judul kehancuran-kehancuran di balik dosa 100% diintisarikan dari kitab yang ditulis Imam Ibnu Qayyim berjudul Ad-Da' wad-Dawa. Ad-Da' wad-Dawa, atau buku itu pun berjudul Al-Jawabul Kafi, buku yang sama tapi dengan dua judul yang berbeda. Baiklah, mari kita lihat apa saja bahaya-bahaya dan kehancuran-kehancuran di balik dosa-dosa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kehancuran yang pertama adalah hirmanul ilmi, bahwa dosa menjauhkan seseorang dari ilmu. Ibu yang saya hormati, hadir Anda dalam majelis ini ataupun majelis seperti ini ternyata tidak sekedar satu keharusan, tapi ini adalah salah satu cermin Anda termasuk orang yang banyak dosa atau tidak. Seseorang yang relatif banyak dosa tidak akan menemukan panggilan jiwa untuk hadir di majelis seperti ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa majelis ilmu ini dihadiri oleh malaikat. Dan orang-orang yang banyak dosa nggak mungkin tertarik dengan majelis para malaikat. Secara umum, orang-orang yang punya kesungguhan belajar agama relatif lebih baik daripada orang yang nggak ada minat belajar agama. Yang pertama, dari segi akhlak, orang yang belajar agama punya akhlak yang lebih baik daripada yang nggak belajar. Yang kedua, dari segi ibadah, orang-orang yang belajar agama lebih baik ibadahnya daripada orang yang nggak pernah belajar agama. Tidak berlebihan apabila dikatakan orang-orang yang selalu hadir dalam kajian secara umum lebih baik daripada yang tidak pernah hadir dalam kajian. Lebih baik dalam dua pengertian, dari segi akhlak, yang kedua dari segi ibadah. Saya katakan ini bukan sesuatu yang berlebihan, karena Nabi kita sendiri yang bersabda dalam hadis sahih. Beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapapun yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah membuatnya memahami agama.
bahasa bebasnya, bagaimana Allah memperbaiki seseorang? Jawabannya, Allah berikan ia pemahaman agama, sehingga pemahaman itulah yang membuatnya memperbaiki diri. Dengan faham agama, dia tahu bahwa dusta itu akan merubah statusnya dari muslim jadi munafik. Akhirnya dia berjuang tidak berdusta. Maka apabila Allah memberikan Anda pemahaman agama, niscaya pemahaman itulah yang secara berproses membuat Anda semakin baik dan semakin baik. Maka Allah memperbaiki seseorang dengan memberikan pemahaman agama. Orang-orang yang enggak memiliki pemahaman agama, mereka tidak akan menemukan satu proses untuk menjadi lebih baik. Kemarin kebaikan Anda hanya salat 5 waktu saja. Seiring dengan belajar, ternyata Anda pun melihat satu keagungan yang luar biasa dalam salat malam. Bertambahlah salat Anda dengan salat malam. Dan Anda terus belajar, sehingga Anda pun melihat keagungan dalam salat duha. Bertambahlah ibadah Anda dengan salat duha. Jadi Allah Azza wa Jalla mengirimkan Anda kebaikan-kebaikan melalui pemahaman agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan mengirimkan Anda kebaikan melalui pemahaman agama. Apabila ada orang yang berfikir untuk taubat, tapi ternyata tidak ada motivasinya untuk belajar agama, insya Allah orang ini akan kembali mundur. Mungkin ia akan bertaubat 3 hari, 3 tahun, tapi ujung-ujungnya dia akan mundur. Karena tidak ada yang kokoh dalam kebaikan kecuali orang yang faham. Orang yang di atas kebaikan hanya untuk satu rutinitas saja, nggak akan kokoh. Maka Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apabila Allah ingin memperbaiki seseorang, maka Allah memberikannya ilmu, Allah memberikannya pemahaman. Seharusnya belajar agama ini dulu kita ke pesantren. Tapi karena satu dan lain hal, masa muda kita itu berlalu dan barulah sekarang ada jalan untuk belajar agama. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya di usia dengan daya ingat yang sudah mulai menurun ini, kesungguhan harus dilipat gandakan. Kadang-kadang membacakan zikir pagi, menghafalkan zikir pagi. Kalau dulu waktu anak-anak kita hanya butuh setengah jam, 1 jam untuk menghafalkan itu. Sekarang butuh 5 hari untuk bisa hafal. Tapi nggak jadi soal. Kesulitan Anda ada hitungannya depan Allah Azza wa Jalla. Di antara nama Allah adalah Al-Hasib, bahwa Allah Maha memperhitungkan. Maka saat Anda merasa kesulitan belak menghafal zikir, jangan lihat kesulitan Anda sebagai musuh dengan pandangan benci. Setiap kesulitan Anda ada hitung-hitungannya di depan Allah Azza wa Jalla. Mana dalilnya? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara al-Qur'an wa huwa mahir," orang yang membacakan Al-Qur'an dengan lancar, ma'as safaratil kiramil bararah, mereka bersama dengan para malaikat. Wa man qara al-Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi, tapi siapa yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata, falahu ajran, maka ia mendapatkan 2 pahala.
pahala pertama untuk bacaannya, pahala yang kedua untuk perjuangannya. Jadi Anda tahu Rasulullah tidak pernah tidur sebelum membacakan surat Alif Lam Mim Tanzil, satu lagi surat Al-Mulk. Anda pun mulai menghafal. Anda hafal Al-Mulk, hafal Alif Lam Mim Tanzil. Tapi kita tidak lagi di usia anak-anak, pikiran kita sudah letih dengan berbagai persoalan. Al-Mulk yang berjumlah 30 ayat Anda butuh 1 bulan baru selesai. Enggak jadi soal. Sekali lagi, jangan lihat kesulitan itu dengan pandangan benci atau pandangan musuh. Kesulitan tersebut rahmat Allah. Allah membayar kesulitan Anda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sekali lagi alhamdulillah tidak ada kata belajar, tidak ada kata terlambat. Yang penting kita mau, maka tidak ada lagi kata terlambat itu. Maka oleh sebab itu ibu yang saya hormati, nikmat dan rahmat Allah terbesar untuk kita saat ini, Allah berikan kita semangat belajar agama ini. Yang menyambungkan kita dengan Allah, agama ini. Anda bersambung dengan orang tua Anda melalui darah dan daging. Anda bersambung dengan suami Anda melalui satu akad. Sambungan dan hubungan Anda dengan Allah hanya agama ini. Maka kita perlu belajar agama agar kita tahu seluk-beluk hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah indahnya belajar ini. Belajar sehingga kita selalu semakin faham bagaimana membangun hubungan dengan Allah. Jangan sampai hubungan itu rusak. Apa seluk-beluk hubungan itu dengan Allah Azza wa Jalla? Jemaah sekalian, ternyata ngaji ilmu inilah yang Allah enggak berikan kepada orang yang banyak dosa. Orang-orang yang banyak dosa itu sangat berat hati untuk menghadiri kajian-kajian. Jadi kalau ada orang yang berat hadir kajian dengan alasan capek, dengan alasan sibuk, sebenarnya itu hanya klise. Itu bukan alasan yang sesungguhnya. Agama mengatakan orang yang berat hati hadir dalam kajian bukan karena capek, bukan karena sibuk. Alasan yang sesungguhnya adalah karena dosa. Orang yang banyak dosa itu nggak punya motivasi untuk hadiri kajian-kajian. Maka kalau Anda berpikir saya tidak pergi ngaji dulu, Anda tidak punya uzur yang syar'i untuk tidak pergi ngaji, cuman malas saja. Malas Anda ini perlu Anda curigai. Kalau Anda kembali kepada agama, malas Anda belajar, ternyata itu adalah dosa. Hari ini tidak datang belajar, boleh jadi hari ini ada pembahasan yang mungkin menjadi pintu surga bagi Anda, tapi karena Anda nggak datang, Anda nggak dapatkan pintu surga itu. Kita tidak tahu ibu-ibu sekalian, di majelis yang manakah kita menemukan satu pintu surga. Betul kita sudah sholat, tapi siapa tahu pintu surga kita bukan sholat itu. Siapa tahu pintu surga kita bukan puasa itu. Seorang wanita masuk surga bukan karena puasa dan salat, tapi karena air yang diberikan kepada anjing. Seorang laki-laki masuk surga bukan karena sedekah yang banyak, tahajud yang panjang, tapi karena duri di jalan yang ia singkirkan. Kita berjuang lakukan semua amal sejauh kekuatan yang ada. Namun bagaimanapun pintu surga
mana kebaikan yang akan membuka pintu surga bagi Anda hanya Allah yang tahu. Maka boleh jadi pada hari Anda tidak datang dalam kajian, itu adalah hukuman karena Anda malas, karena ternyata dalam kajian ini ada satu pembahasan yang membuka pintu surga. Ketika Anda tidak hadir, Anda nggak dapatkan pintu surga. Itulah hukuman. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, inilah kehancuran pertama di balik dosa. Bahwa di balik dosa, seseorang akan dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari pemahaman. Poin berikut ini mohon tidak baper. Orang yang banyak dosa, kalaupun mereka berjuang hadir dalam kajian ilmu, Allah akan buat tidur agar tidak bisa faham. Apalagi hari ini Anda sedang berpuasa, bukan? Jamaah sekalian yang saya hormati, jadi ngantuk kita itu, ingat, kalau Anda ngantuk dalam keadaan capek, itu alamiah saja. Tapi kalau Anda ngantuk dalam situasi ibadah, ini tidak alami. Ngantuk Anda dalam situasi ibadah adalah ngantuk kiriman syaitan. Jadi dengan kata lain, setan kita di majelis ini adalah mata kita itu. Kalau saya yang bicara sih nggak mungkin ngantuk, Anda yang mendengar yang ngantuk. Masalahnya saya pun tidak pintar melucu agar Anda tertawa. Tapi sudah, bangunkanlah hati agar mata pun tidak tidur. Bangun hati ini yang perlu. Jemaah sekalian, kehancuran kedua di balik dosa adalah hirmanur rizq, dijauhkan dari rezeki. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Rezeki adalah semua yang bermanfaat, itulah rezeki. Uang belum tentu rezeki. Boleh jadi uang itu hanya benda, bukan rezeki. Contoh, uang yang ternyata membuka pintu zina bagi seseorang, ini rezeki bukan? Bukan. Jadi boleh jadi uang kita, harta kita adalah benda-benda dan tidak rezeki, karena dia nggak jadi manfaat. Dengan kata lain, rezeki itu adalah keberkahan dan berkah itu adalah manfaat. Apa saja yang Anda anggap rezeki? Pertama, uang. Kedua, harta. Apalagi jamaah sekalian, rumah tangga Anda adalah rezeki. Suami Anda adalah rezeki. Anak-anak Anda adalah rezeki. Semua rezeki ini akan menjadi manfaat yang membuat Anda bahagia, tapi dengan catatan di antara Anda jangan ada dosa. Kalau ada dosa, maka anak Anda hanyalah darah dan daging yang enggak memberikan manfaat, di mana Anda berbahagia. Jadi jangan sampai rumah tangga kita hanya sebuah status yang tidak memberikan kebahagiaan. Dan itu akan terjadi kalau di antara Anda ada dosa. Suami berdosa, istri berdosa. Akhirnya rumah tangga ini jadi malapetaka, tidak lagi menjadi rezeki. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
kenapa duda tua itu selalu diingat-ingat? Kenapa janda tua itu selalu diingat-ingat? Maksudnya Khadijah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesetiaan yang besar terhadap istrinya Khadijah, walaupun Nabi kita adalah laki-laki yang ketiga dalam kehidupan Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memendam rindu yang membuat Nabi selalu menyebut Khadijah, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Nah, Nabi Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita gerah juga. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa janda tua itu selalu disebut-sebut seolah-olah tidak ada wanita lain? Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan 3 jawaban yang membuat Aisyah sampai mati tidak pernah lagi bertanya hal yang sama. Kata Rasulullah SAW, dia beriman saat semua orang ingkar. Yang kedua, dia berikan aku anak saat semua tidak ada yang memberikan aku anak. Yang ketiga, waruziktu hubbaha, Allah jadikan cintanya rezeki untukku. Masya Allah. Kata Nabi SAW, ruziktu hubbaha, Allah jadikan cintanya rezeki buat aku. Ketulusan Rasulullah SAW, beliau mengatakan, cinta Khadijah adalah rezeki Allah untukku. Maka jemaah sekalian, apabila seseorang banyak dosa, dia berpenghasilan, bisnisnya terus semakin maju, tapi boleh jadi itu semuanya bukan berkah. Sehingga dengan kemajuan, dengan jabatan yang semakin tinggi, gaji yang semakin besar, rezeki itu dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baiklah jemaah sekalian, harusnya harta ini kebahagiaan, harusnya keluarga kita tuh kebahagiaan. Tapi apabila Anda dengan Allah ada persoalan, yaitu dosa, harta itu akan jadi malapetaka. Keluarga ini bagi Anda akan menjadi kehancuran, waliyadzubillah. Jadi kehancuran kedua di balik dosa adalah seseorang dijauhkan oleh Allah dari rezeki. Dosa menjauhkan rezeki dan kebaikan mendekatkan rezeki. Kalau Anda rasakan ini uang akhir-akhir ini kurang berkah, atau rumah tangga akhir-akhir ini kurang berkah, sebetulnya tidak perlu Anda capek-capek menyalahkan orang lain. Nomor satu adalah segeralah bertaubat kepada Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena apabila ada dosa, seharusnya yang menjadi kebahagiaan justru akan menjadi kegelisahan. Harta kita seharusnya kebahagiaan, tapi jadi kegelisahan. Rumah tangga kita seharusnya kebahagiaan, tapi justru jadi kegelisahan. Itulah yang terjadi. Allah akan membuat hal-hal yang seharusnya kebahagiaan menjadi kegelisahan. Disebabkan apa? Disebabkan karena dosa. Perbaiki diri Anda untuk Allah, niscaya Allah akan memperbaiki yang lain untuk Anda. Imam Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala mengatakan, aslih ma bainaka wa bainallah yuslihillah ma bainaka wa bainan nas. Perbaiki kejahatanmu kepada Allah, perbaiki dirimu untuk Allah, niscaya Allah akan memperbaiki orang lain untukmu. Kalau Anda berpikir memperbaiki orang lain untuk Anda nggak akan bisa. Usahakan Allah agar Allah yang memperbaiki orang lain untuk Anda. Tapi kata Imam Sahal rahimahullah,
Allah tidak pernah memperbaiki seseorang untuk jadi kebahagiaan bagimu sebelum engkau memperbaiki dirimu untuk Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, Allah tidak pernah memperbaiki seseorang agar menjadi kebahagiaan bagimu sebelum engkau memperbaiki diri untuk Allah Azza wa Jalla. Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, apabila aku jatuh kepada dosa, maka aku akan melihat dosaku melalui perilaku istriku, melalui perilaku anak-anakku, melalui perilaku hewan yang menjadi kendaraanku. Apabila aku berdosa kepada Allah, aku akan melihat dosaku dalam perilaku anak-anak, dalam perilaku suami, istri, bahkan dalam perilaku binatang kendaraanku. Perilaku anak-anak membahagiakan tidak? Perilaku suami membahagiakan tidak? Kalau Anda bertanya kepada Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, apabila aku berdosa kepada Allah, aku akan temukan dosa itu dalam perilaku anak-anakku, dalam perilaku istriku, dan dalam perilaku binatang kendaraanku. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, inilah kehancuran di balik dosa yang kedua. Allah jauhkan dari Anda rezeki. Anda punya uang, Anda punya harta, Anda punya keluarga, tapi itu semuanya hanya benda, bukan rezeki. Itu semuanya hanya benda dan objek, bukan kebahagiaan bagi Anda. Kenapa? Di mana kebahagiaan di dalam harta, kebahagiaan dalam rumah tangga? Allah cabut kebahagiaan itu karena dosa Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Terjemahan bebasnya, seandainya kalian penuh takwa dan penuh iman, hati kalian penuh keimanan, lahiriah kalian penuh dengan ketakwaan, Allah berfirman, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan aku bukakan pintu-pintu keberkahan. Aku berikan anak yang berkah, aku berikan suami yang berkah, aku berikan uang yang berkah, aku berikan kendaraan yang berkah. Semua yang engkau miliki akan menjadi tetesan-tetesan berkah, tapi dengan catatan, berimanlah dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ternyata anak nakal kita, enggak selamanya anak ini harus diberikan nasihat 2 lusin sehari. Betul, Anda harus berikan nasihat itu, dan Anda enggak boleh letih memberikan nasihat itu. Tapi yang paling penting daripada nasihat itu, bahwa Anda perbaiki dirilah untuk Allah. Sepanjang Anda enggak letih memperbaiki diri untuk Allah, Anda akan melihat satu keindahan, bahwa Allah akan memperbaiki orang-orang yang seharusnya menjadi kebahagiaan, betul-betul menjadi kebahagiaan bagi Anda. Allah akan memperbaiki mereka. Siapa yang membuat Anda sakit? Tante. Sudah, bertaubatlah kepada Allah, agar Allah memperbaiki tante yang menyakiti ini, sehingga menjadi tante yang membahagiakan. Siapa yang menyakitimu? Tetangga. Mengadulah kepada Allah, perbaiki dirimu kepada Allah, agar Allah yang memperbaikinya untukmu. Kehancuran ketiga di balik dosa, kata Imam Ibnu Qayyim, wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. Bahwa orang-orang yang banyak dosa menemukan jarak antara dirinya dengan Allah. Ya salam, orang-orang yang banyak dosa menemukan jarak dalam hatinya antara dirinya dengan Allah. Idealnya
kita merasakan akrab dengan Allah. Itu idealnya. Tapi rasa akrab dengan Allah inilah yang akan hilang apabila seseorang banyak dosa. Datang waktu subuh, Anda pun sebut-sebut nama Allah dari awal sampai akhir salat, yang Anda sebutkan adalah nama Allah. Datang lagi waktu zuhur, lagi-lagi Anda pun menyebut-nyebut nama Allah. Begitupun asar, begitupun maghrib, isya. Bahkan karena merasa kurang, Anda tambahkan salat malam lagi-lagi untuk menyebut-nyebut nama Allah. Anda pun menambahkan duha lagi-lagi untuk menyebut-nyebut nama Allah. Ditambah lagi Anda lakukan qabliyah dan ba'diyah. Ini semuanya untuk menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang ahli ibadah, yang setiap saat menyebut-nyebut nama Allah, akan merasakan keakraban itu dengan Allah. Tapi orang-orang yang banyak dosa, datang subuh tidak menyebutkan nama Allah, begitupun zuhur, asar. Jarang lisan-lisan mereka menyentuh nama-nama Allah. Jarang mereka menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jalla. Apa hasilnya? Mereka merasakan jarak dengan Allah Azza wa Jalla. Allah itu maha dekat, tapi bagi orang tertentu Allah itu sangat jauh. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, mereka merasakan Allah itu dekat. Mereka merasakan keakraban dengan Allah, sehingga di setiap saat mereka berbicara dengan Allah sambil berjalan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mereka enggak pernah berhenti menyebut nama Allah karena mereka rasakan keakraban itu. Apabila Anda ingin membuktikan tingkat keakraban Anda dengan Allah, maka lihat keadaan Anda dalam kondisi susah. Ketika Anda dalam kesusahan, contoh, hari ini harus bayar hutang 5 juta. Jangan 5 juta, 1.000 perak pun Anda nggak punya uang. Padahal kalau hari ini Anda nggak bayar, kendaraan Anda akan disita. Anda berada dalam situasi yang berat. Dalam situasi yang berat seperti ini, yang pertama kali datang dalam pikiran Anda adalah yang paling akrab. Anda putar otak ini, datang, muncullah nama seorang kawan. Oh, si Fulana. Kalau nanti dia nggak bisa kasih pinjaman, muncul lagi nama yang kedua, Fulana. Nggak juga bisa ngasih pinjaman, muncul lagi nama yang ketiga. Semua nama yang datang dalam pikiran Anda adalah orang-orang yang bagi Anda akrab. Nggak mungkin dalam suasana seperti itu Anda berpikir ada Bapak Presiden Jokowi. Anda nggak akrab sama sekali dengan beliau. Cuman sok akrab aja paling-paling. Nggak mungkin nama Bapak Presiden datang dalam pikiran Anda, karena memang Anda nggak akrab dengan dia. Siapa yang datang dalam situasi sulit Anda, yang datang dalam pikiran Anda dalam situasi sulit adalah nama-nama yang akrab dengan Anda. Fulana, 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 fulana. Celakanya bukan nama Allah yang datang, tapi nama-nama manusia. Coba dulu nomor 1, saya pergi ke fulana, lalu bertemu lagi dengan nama yang kedua, bertemu lagi nama yang ketiga. Setelah pintu-pintu manusia hanya membuahkan kekecewaan, akhirnya barulah Anda sadar ada Allah yang maha mendengar. Ya salam. Coba lihat jarak Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ternyata Allah dalam hati Anda nomor 4, bukan nomor 1.
Ternyata nomor satu dalam pikiran Anda adalah fulana, boleh jadi ibu Anda, boleh jadi tante Anda, boleh jadi om Anda, tapi Allah itu sendiri nomor 5, nomor 4, atau entahlah nomor berapa Allah dalam pikiran Anda. Maka saya katakan sekali lagi, kalau Anda ingin melihat keakraban Anda dengan Allah Azza wa Jalla, lihatlah dalam keadaan Anda sangat sulit, nama siapa yang pertama kali muncul, itulah orang terakrab Anda. Orang-orang beriman jamaah sekalian, dalam keadaan sulit, bahkan dalam keadaan tidak sulit sekalipun, nama pertama dalam fikiran mereka adalah Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dibuang ke dalam kobaran api itu, artinya beberapa saat lagi Ibrahim akan mati. Api sudah dinyalakan, hanya menunggu waktu untuk dilemparkan saja. Ini situasi yang paling berat. Jemaah sekalian, datanglah Jibril alaihi salam. Beliau mengatakan, wahai Ibrahim, kau butuh aku? Memadamkan api apa beratnya bagi Jibril? Nabi SAW mengatakan dalam perjalanan Mi'raj, aku melihat Jibril sesuai dengan wujud asli, 600 sayap. Ayam Anda sayapnya cuma 2. Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Satu sayap saja bisa menutupi dari timur ke barat. Jadi kalau memadamkan api yang dinyalakan Namrud sangat mudah bagi Jibril. Tapi ini adalah situasi darurat. Ibrahim alaihi salam dalam keadaan darurat. Jibril datang menawarkan jasa. Wahai Ibrahim, apakah kau membutuhkan saya? Ibrahim alaihissalam mengatakan, amma ilaika falah. Rasa butuh kepadamu tidak ada wahai Jibril. Kita bersahabat tapi bukan kau yang kubutuhkan. Yang kubutuhkan adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya, cukup. Kamu belum cukup. Seluruh malaikat belum cukup. Satu-satunya cukupku adalah Allah. Hasbi Allah. Cukuplah Allah bagiku. Wa ni'mal wakil. Dan Allah sebaik-baik wakilku dalam persoalan ini. Pelajarannya apa? Dalam situasi sangat sulit akan terujilah keakraban. Siapa yang akrab bagi Anda dalam keadaan sulit itu akan muncul. Maka saya katakan tadi, dalam keadaan-keadaan emergensi kita ternyata nama-nama yang muncul nama fulan, nama fulan, nama fulan. Dan kalau nama-nama ini semuanya hanya kekecewaan, barulah kemudian Allah menjadi alternatif yang kesekian. Allah alternatif yang benar aja. Allah itu bukan alternatif, tapi Allah itu segala-galanya. Maksud saya jemaah sekalian, orang-orang yang banyak dosa akan merasakan jarak dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga saat mereka dalam keadaan susah, babak belur dengan persoalan yang sangat berat, tetap saja mereka tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Sehingga mereka perlu mendatangi manusia, manusia lagi. Kenapa tidak mendatangi Allah? Sulitlah orang yang banyak dosa mendatangi Allah, karena mereka nggak akrab dengan Allah itu. Nah, jadi sebab itu hukuman ketiga bagi orang yang banyak dosa, Allah cabut rasa akrab dengan Allah, sehingga dia merasakan jarak dengan Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jemaah sekalian, ilmu yang paling tinggi adalah yakin. Jadi ilmu ini punya level.
Level ilmu yang paling rendah adalah mendengar. Anda mendengar, saya mendengar, itu tingkat ilmu yang paling rendah. Di atas mendengar, tingkat ilmu di atas itu adalah faham. Dan tingkat ilmu yang paling tinggi, ibu-ibu sekalian, adalah yakin. Apabila Anda tahu sesuatu sampai Anda yakin Anda itu adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Saya khawatir, ibu sekalian, antara Anda dengan Allah ada faham. Anda faham Allah Maha Penyayang, Anda faham Allah Maha memberi rezeki, Anda faham Allah Maha menolong, Anda faham, tapi belum tentu Anda yakin. Karena yakin di atas faham. Orang yang faham belum tentu yakin. Kalau Anda ingin menguji hal ini, lihatlah ujian-ujian Allah Azza wa Jalla. Satu hari sakit, 2 hari sakit, gak ada persoalan. Tapi sebulan sakit, tanda-tanda sehat tidak ada, Anda mulai berpikir di mana kasih sayang Allah. Saya udah sebulan berdoa, kenapa belum dikasih Allah juga? Di mana kasih sayang Allah? Kenapa Allah tak kabulkan? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan hati Anda sudah mulai ragu tentang Allah. Anda sudah mulai ragu tentang Allah. Seseorang terlilit hutang piutang, rasa-rasanya nggak mungkin lepas tanpa bantuan dari Allah, maka dia berdoa. Sebulan berdoa, 2 bulan berdoa, 3 bulan berdoa, namun Allah belum memberikan jawaban apa-apa. Akhirnya dia mulai bertanya-tanya, kenapa doaku tak diterima? Kenapa doaku tidak dikabulkan? Pertanyaan ini mewakili satu keadaan buruk dalam diri. Bahwa pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan bahwa Anda sudah mulai ragu dengan Allah Azza wa Jalla. Ragu Anda tentang Allah lebih buruk daripada keadaan Anda. Anda sakit misalnya 3 tahun, jangan Anda deh, seseorang sakit misalnya selama 3 tahun, dan Allah tak kunjung memberikan kesembuhan atau bahkan keringanan. Akhirnya dia mengatakan, sebenarnya Allah mendengar gak sih? Allah kabulkan gak sih? Kenapa sih saya ini gak ditolong? Ingat, keraguan Anda tentang Allah itu jauh lebih buruk daripada sakit Anda selama 3 tahun ini. Makanya Allah kabarkan kepada kita kisah Nabi Ayub. Belasan tahun dalam sakit, tetapi keraguannya tentang Allah tidak ada sama sekali. Gak ada ragunya kepada Allah. Anda lihat dalam surat Al-Anbiya, sakit berlama-lama, namun beliau mengatakan, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Ayub, ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, aku tersentuh penyakit. Padahal belasan tahun, namun dia mengatakan aku tersentuh, seolah-olah sakit ini baru sekejap. Anni massani ad-durru, aku tersentuh penyakit. Wa anta arhamur rahimin, namun engkaulah yang paling penyayang dari semua yang menyayangi. Aku disayangi istriku, aku disayangi keluargaku, aku disayangi kawan-kawanku, namun engkaulah yang paling penyayang. Engkau yang paling penyayang setelah sakit ini belasan tahun. Zakaria alaihi salam sangat kesepian selama puluhan tahun gak punya anak.
Maka Anda lihat dalam surat Ali Imran bagaimana Zakaria meminta keturunan kepada Allah. Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbah rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik. Aku tidak ragu bahwa Engkau Maha mendengarkan doaku. Allah enggak memberi juga. Dan Zakaria alaihi salam semakin kesepian, akhirnya doa itu pun dirubah. Dalam surat Maryam Allah berfirman, إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ya Allah, uban di kepalaku sudah menyeluruh, tulang-tulangku semakin hari semakin ringkih, kulit tubuhku semakin keriput, namun sampai hari ini aku nggak pernah kecewa kepadamu. Nggak pernah kecewa. Anda jangan bilang ini hanya rekayasa, oh ini sinetron Zakaria saja. Tidak. Inilah hati seorang nabi. Berpuluh tahun meminta, berpuluh tahun Allah tak memberi, namun beliau mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tidak pernah kecewa kepadamu ya Allah karena aku punya doa. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ini sangat panjang sekali. Kalau doa yang pertama singkat, yang kedua ini sangat panjang. Sangat panjang untuk menunjukkan betapa kesepian Zakaria, betapa rindu Zakaria dengan anak. Tapi jemaah sekalian, apa yang bisa mengusir kerinduan itu selain doa kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak ada yang mengusir sepi itu kecuali doa kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Nabi Zakaria pun berdoa yang ketiga, minta anak dengan tiga doa. Ali Imran, Al-Anbiya, Ali Imran, Maryam, dan sekarang surat Al-Anbiya. Allah berfirman, wa Zakaria idh nada rabbah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan hidup ini sendiri. Engkaulah sebaik-baik pembeli waris. Jadi maksud saya jemaah sekalian yang saya hormati, orang-orang yang saleh meski bertahun meminta, bertahun Allah tak memberi, yakin mereka tentang Allah tidak akan berubah sedikit pun. Berbeda dengan kita yang banyak dosa, baru 3 hari berdoa, baru 3 minggu sakit, baru 3 minggu dalam kesulitan, 3 minggu berdoa dan Allah memberi, kita mulai ragu dengan Allah Azza wa Jalla. Ternyata jemaah sekalian, kenapa doa tidak dikabulkan Allah hingga sekarang telah 3 minggu Anda berdoa? Allah ingin memperkenalkan Anda dengan diri Anda sendiri. Allah ingin mengatakan, yang lebih kau butuhkan dari doamu, kenali betapa engkau ragu dengan aku. Hanya 3 minggu engkau punya keyakinan kepada aku. Hanya 3 minggu engkau husnuzan dalam doa-doamu kepada aku. Maka
Maka subhanallah, Zakaria alaihi salam Allah berikan anak di usia 100 tahun dan istrinya 90 tahun. Pertanyaan, puluhan tahun, usia hampir 100 tahun, 1 abad. Tapi jangan bertanya soal ragu. Enggak ada ragu dalam hati para nabi. Enggak ada ragu dalam hati para nabi. Baiklah. Hukuman dosa yang keempat, jamaah sekalian yang saya hormati, al-wahsyatul lati tahsulu bainahu wa bainan nas wala siyama ahlul khair. Orang-orang yang banyak dosa akan menemukan jarak dengan orang-orang yang saleh. Ternyata itu hukuman. Kalau Anda tidak akrab dengan orang-orang yang saleh, itu hukuman. Dan itulah dosa. Bahwa dosa membuat seseorang tidak pernah bisa akrab dengan orang-orang saleh. Padahal jamaah sekalian, kalau di dunia ini ada surga, salah satunya adalah orang-orang yang saleh. Salah satunya adalah sahabat-sahabat yang saleh. Saya ulangi, seandainya ada sesuatu yang boleh dinamakan surga dunia, maka salah satunya adalah sahabat-sahabat yang saleh. Sahabat-sahabat yang saleh melebihi saudara kandung. Bahkan kadang-kadang sahabat-sahabat yang saleh bisa melebihi orang tua kandung. Orang tua kandung hanya memberikan Anda darah dan daging. Tapi orang yang saleh mati-matian memberikan Anda surga. Kecuali kalau orang tua Anda orang tua yang saleh juga. Kalau orang tua Anda orang tua yang saleh, dia berikan Anda darah dan dagingnya, kemudian dia pun mati-matian untuk Anda mendapatkan surga. Hanya satu keinginan seorang yang saleh untuk Anda bisa masuk surga, selesai. Sahabat-sahabat yang saleh, sahabat-sahabat yang bertakwa, percayalah, mereka tidak inginkan uang Anda. Mereka akrab dengan Anda bukan untuk mendapatkan pemberian Anda. Mereka akrab dengan Anda semata-mata agar nanti bergandeng tangan sama-sama masuk surga. Hanya itu yang diinginkan orang soleh untuk Anda. Tapi ternyata jemaah sekalian, orang-orang yang banyak dosa tidak pernah bisa akrab dengan orang-orang saleh. Terkadang kita menjadi baik melalui satu bacaan yang baik. Terkadang kita menjadi baik melalui kajian-kajian. Tapi percayalah, energi kebaikan kita peroleh dalam jumlah yang sangat besar melalui teman-teman yang saleh. Energi kebaikan, energi kesalehan, energi ketakwaan kita peroleh dalam jumlah yang sangat besar dari teman-teman yang saleh. Kalau suami Anda nggak saleh, Anda hanya dapatkan uang dan biologis dari dia. Itu semua murahan. Tapi kalau suami Anda seorang yang saleh, Anda dapatkan surga dari dia. Jadi apa yang membuat istri yang salehah itu mahal? Dan apa yang membuat suami yang saleh itu mahal? Bukan karena uangnya, bukan karena harta dan jabatannya, karena suami dan yang saleh, istri yang salehah, darinya lah Anda dapatkan surga, insyaallah ta'ala. Maka rumah tangga yang berkah itu, rumah tangga dengan energi ketakwaan yang saling menularkan. Perhatikan, Rasulullah SAW apabila beliau bangun, beliau membangunkan istri-istrinya. Setelah istri-istrinya bangun, beliau menjumpai Fatimah dan Ali, putri dan menantu. Beliau mengatakan, wahai Ali, wahai Fatimah, saatnya tahajud, bangunlah kalian. Inilah orang yang saleh, baru usaha untuk membukakan pintu surga untuk Anda. Dia katakan, bangunlah untuk salat tahajud. Telinga Anda sih dengarnya dibangunkan salat tahajud, tapi tahu tidak, salat tahajud ini pintu surga bagi Anda.
Jadi kalau suami membangunkan Anda salat tahajud, dia sedang membukakan pintu surga melalui tahajud itu untuk Anda. Allah berfirman dalam surat Nur, at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita baik-baik akan bertemu dengan laki-laki yang baik-baik. Laki-laki baik-baik akan bertemu dengan wanita baik-baik. Wanita-wanita yang jahat akan ketemu dengan suami-suami yang jahat. Kalau Anda rasakan suami Anda jahat, jangan-jangan tuh. Karena Allah berfirman, al-khabithatu lil-khabithin. Wanita-wanita yang jahat akan bertemunya dengan wanita-wanita yang jahat juga. Orang-orang dekat Anda, jemaah sekalian, cermin diri Anda. Jadi kalau Anda nggak melihat diri Anda, lihat orang dekat Anda. Suami Anda kan bukan orang tua yang memilihkan untuk Anda. Anda sendiri yang memilih, ini suami saya ini. Makanya jangan suka mencela suami, karena dia adalah diri Anda dalam bentuk yang berbeda. Dia pilihan Anda. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi di antara hukuman di balik dosa, bahwa orang yang berdosa itu nggak pernah akrab dengan orang-orang yang saleh. Hukuman yang kelima di balik dosa, ta'sirul umum. Solusinya ini pesan. Ini pesan. Allah sedang mendatangkan dosa dalam bentuk persoalan Anda. Orang-orang yang bertakwa punya persoalan, tapi persoalan mereka akan segera menemukan jalan keluar. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang-orang bertakwa, semua persoalan mereka akan menemukan jalan keluar. Tidak ada persoalan yang menghancurkan dalam kehidupan orang bertakwa. Kalaulah dalam hidup Anda jalani satu persoalan dan akhirnya membuat Anda berantakan, kemungkinan Anda bukan orang bertakwa. Kemungkinan Anda bukan orang bertakwa. Anda nggak usah sibuk, nggak usah capek mencari kambing hitam. Oh ini gara-gara fulan, gara-gara fulan, gara-gara fulan. Tidak, gara-gara Anda dan gara-gara saya. Kitalah gara-gara itu sesungguhnya. Maka sekali lagi, tidak ada satu persoalan yang menjadi kehancuran dalam kehidupan orang bertakwa. Karena semua persoalan dalam kehidupan orang bertakwa selalu menemukan solusinya. Nah, masih dalam surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapapun yang bertakwa, semua kesulitannya akan menjadi kemudahan. Ayat ini nggak mungkin meleset. Anda dan saya yang meleset. Bahwa Allah mengatakan, siapapun yang betul-betul bertakwa, semua kesulitannya akan menjadi kemudahan. Kalau Anda belum melihat kesulitan Anda menjadi kemudahan, berarti ketakwaan Anda masih banyak yang perlu diluruskan. Jazakallah khair. Banyak ketakwaan yang perlu Anda luruskan. Karena firman Allah ini nggak mungkin salah, bahwa orang yang bertakwa akan Allah jadikan segala kesulitannya menjadi kemudahan. Lalu kemudian ada kesulitan dan tidak ada kemudahan. Di mana masalahnya? Masalahnya adalah ketakwaan. Tapi kalau Anda terus egois, Anda nggak akan menemukan jalan itu. Sudah jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum." Kenapa
Kenapa ketika aku kirimkan kalian ujian, kalian tidak merendah di depanku? Kenapa saat aku kirimkan ujian kalian tidak merendah di depanku, kata Allah? Ternyata Allah kirimkan Anda ujian karena Allah ingin Anda merendah. Begitu Allah kirimkan ujian dan Anda tahu Allah mau saya merendah, lalu Anda pun berlari ke hadapan Allah, Anda simpuhkan kerendahan diri di depan Allah. Begitu Anda merendah, ujian Anda selesai. Jadi dalam ujian tidak usah sibuk membela diri. Orang yang membela diri itu nggak pernah belajar. Kita sering dengar orang, saya sih nggak suka dipuji. Nyatanya dia selalu membela diri. Orang yang membela diri itu orang yang masih gila dengan pujian. Jemaah sekalian, entah apapun ujian Allah untuk Anda, tujuan Allah dalam ujian ini agar Anda merendah, bukan untuk Anda membela diri bahwa Anda nggak pernah salah. Allah berfirman, tadarru'u, merendahlah di depan Allah. Katakan kepada Allah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunub illa anta faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, telah banyak bertumpuk-tumpuk dosaku di depan-Mu dan aku sadar tidak ada yang mengampuninya kecuali hanya Engkau satu-satunya. Berikan ampunan-Mu ya Allah, berikan aku kasih sayang. Adam alaihi salam diusir dari surga. Apakah ada ujian terbesar lebih dari seseorang yang diusir dari surga? Anda diusir dari rumah, diusir dari pekerjaan. Adam alaihi salam diusir dari surga. Yang mengusir Anda dari pekerjaan hanya seorang direktur. Yang mengusir Adam dari surga adalah Allah Azza wa Jalla. Betapa sedih Adam saat itu, namun Allah Maha Penyayang. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu at-tawwabur. Maka Allah memberikan Adam sebuah ilham minta taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah Allah mengusir Adam, Allah ajarkan Adam kata-kata yang membuat Adam lepas dari itu semua. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ayat ini Anda baca dengan hati yang faham, jangan dengan hati yang lalai. Inilah doa yang Allah ajarkan langsung kepada Adam sesaat setelah Adam ini diusir dari surga. Tragedi terbesar, musibah terbesar, ujian terbesar, persoalan terbesar, Adam diusir dari surga, yang ngusir langsung Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah ajarkan Adam alaihi salam satu doa untuk segala ujian ini selesai. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami mengaku telah banyak dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalaulah Engkau tak berikan ampunan dan kasih sayang-Mu, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Anda akan rugi dalam konflik. Ya, konflik ini Allah kirimkan konflik untuk menjadi ujian bagi Anda. Tapi apakah Anda rugi ataukah Anda akan beruntung? Tergantung. Kalau Allah berikan Anda ampunan dan kasih sayangnya, ujian ini akan berujung dengan keuntungan. Tapi kalau Allah tak berikan ampunan dan kasih sayang dalam ujian Anda, ujian ini akan berujung dengan kerugian. Anda hancur, dia hancur, semuanya hancur. Yang Anda butuhkan dalam ujian ini adalah dua. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, berikan ampunan, berikan ujian, berikan kasih sayang.
Sepanjang dalam persoalan, dalam ujian ada ampunan dan ada kasih sayang Allah, ujungnya akan mendapatkan keuntungan. Baik jamaah sekalian, hukuman dosa yang keenam adalah zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yuhissu biha kama yuhissu bi zulmatil lailil bahim. Hukuman dosa yang keenam, kata Imam Ibnu Qayyim, kegelapan dalam hati, sehingga enggak tahu akan melangkah kemana, enggak tahu akan mengambil keputusan apa, bingung sebingung-bingungnya. Bingung. Ternyata bingung itu tanda-tanda dosa. Apabila seseorang banyak dosa, kata Imam Ibnu Qayyim, maka dia akan menemukan dalam hatinya kegelapan, sehingga selalu bingung. Ini melangkah ke depan atau mundur ke belakang, atau belok ke kanan atau belok ke kiri. Anda dalam kegelapan tidak melihat apa-apa. Anda sering bingung enggak? Enggak kan? Nabi kita mengajarkan, kalau kalian bingung, segera lakukan istikharah. Karena Anda enggak akan lepas dari bingung itu kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Anda tidak akan lepas dari kebingungan itu kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang yang sedang bingung dalam satu pilihan, ini pilihan bukan untuk 2 hari. Seorang anak gadis yang harus memilih seorang calon suami, ini pilihan ini soal kehidupan entah berapa puluh tahun ke depan. Satu kali hari ini Anda salah memilih, kemungkinan sampai akhir hayat engkau akan menderita dengan laki-laki ini. Jadi nggak boleh salah memilih. Jadi agar Anda tidak salah memilih, Anda butuhkan cahaya untuk melihat jalan ke kanan atau ke kiri. Cahaya itulah yang dipadamkan oleh Allah apabila seorang berdosa, sehingga yang ada hanya kegelapan, sehingga bingung ke kanan ke kiri, mau ngapa-ngapain. Akhirnya kadang-kadang karena kegelapan itu luar biasa, kebingungan itu luar biasa, kita merasa mengambil satu solusi tapi ternyata kehancuran. Kita ngerasa menceritakan satu masalah kepada seseorang, kita ngerasa ini solusi, tapi ternyata orang yang kita jumpai ini kompor. Tahu kompor kan? Mending kalau kompor bisa buat masak. Ternyata orang, iya ibu-ibu biasalah, ibu-ibu selalu curhat. Kadang-kadang curhat itu memang solusi kalau Anda curhat kepada orang berilmu. Tapi kalau curhat Anda kepada orang nggak berilmu, itu curhat dengan kompor. Kalau gasnya habis, padam. Tapi gasnya nggak habis, meledak. Jadi maksud saya adalah, karena kita dalam kegelapan, sering kita melihat satu solusi, padahal itulah kehancuran kita. Solusi dengan bulan ini saya akan curhat, ternyata itulah kehancuran kita. Jemaah sekalian, persoalan Anda kecil kalau itu dalam lingkaran yang kecil. Semakin Anda meluaskan lingkaran, semakin Anda undang orang yang sangat banyak dalam persoalan Anda makin berat. Maksud saya begini, persoalan Anda antara Anda dengan suami kan, ini persoalan antara 2 orang. Anda undanglah seluruh keluarga Anda ulanglah seluruh tante dan om-om Anda. Berapa orang yang berada dalam persolatan? Ternyata 500 orang. Mungkin Anda sudah mulai baikan dengan suami, tapi datanglah tante, datanglah om. Ngapain baikan lagi? Jemaah sekalian, pastikan bahwa persoalan itu dalam lingkaran yang kecil. Dan jangan buat lingkaran itu semakin besar dengan menceritakannya kepada orang yang sesungguhnya bukan solusi bagi Anda. Baiklah jemaah sekalian, maka hukuman dosa yang keenam, kata Ibnu Qayyim, adalah zulmah, kegelapan hati. Kegelapan hati sehingga Anda selalu salah pilih.
Bolehkah Anda salah pilih? Nggak boleh. Salah pilih memilih suami sepanjang hayat merasakan penderitaan. Salah pilih memilih bisnis akhirnya bangkrut, 500 miliar gelap. Salah pilih dengan seorang teman akhirnya hancur semua yang baik. Anda nggak boleh salah pilih. Supaya Anda nggak salah pilih, Anda butuh cahaya. Cahaya yang menemukan di mana jalan. Dan cahaya itu nggak boleh padam. Apa yang memadamkan cahaya itu? Dosa Anda yang memadamkannya. Lantas apa yang membuatnya bersinar kembali? Jawabannya takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang beriman, sepanjang kalian terus bertakwa, akan Allah berikan kalian furqan, sehingga kalian gak mungkin salah dalam menentukan dan pilihan. Orang-orang bertakwa itu gak pernah salah dalam memilih. Walaupun di depannya 500 pilihan, orang bertakwa gak mungkin salah. Ketakwaan itu cahaya, dia akan menerangi jalan yang harus ditempuh. Kalau suatu hari Anda salah jalan, kalau suatu saat Anda salah dalam memilih, ketakwaan ini padam. Hati Anda penuh dengan kegelapan, sehingga Anda nggak bisa menentukan mana pilihan, mana bahaya, mana untung. Jemaah sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, hukuman dosa yang ketujuh adalah tuhinul qalba. Bahwa hukuman dosa yang ketujuh adalah melemahkan hati. Hatinya semua orang yang banyak dosa itu hatinya lemah. Hati lemah, iya. Persoalan kecil tapi gelisahnya selangit. Sering sekali kegelisahan kita lebih besar dari persoalan. Apa sih persoalannya? Gas habis, itu kan persoalan kecil. Saya ulangi jemaah sekalian, sering sekali kegelisahan kita lebih besar daripada persoalan. Ada apa? Inilah hati yang lemah itu. Nomor dua, sering sekali kesedihan kita berlama-lama, padahal seharusnya cuma sebentar. Persoalan ini 3 hari, tapi gelisahnya 5 tahun. Gelisahnya 5 tahun. Ini dosa jemaah sekalian. Apabila hati seseorang sudah lemah, maka dia akan gelisah melebihi persoalan. Dia akan sedih berlama-lama, padahal persoalan itu sangat singkat. Kalau Anda tahu apa hati yang lemah, hati yang lemah itu ada 8. Saya tak jelaskan lagi karena ke-8 ini sudah menjadi doa Anda. Tapi inilah hati yang lemah. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal wa minal jubuni wal bukhul wa min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Ini 8. Kalau hati Anda terserang salah satu dari 8 hal ini, hati Anda hati yang lemah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kebahagiaan tidak akan tercicipi oleh seseorang yang memiliki satu dari 8 penyakit ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal wa minal jubuni wal bukhul wa min ghalabatid dain wa qaharir rijal. Anda nggak jelasin lagi karena ini doa Anda, husnuzon Anda udah paham. Baik jemaah sekalian, itulah 7 hukuman-hukuman dosa dari total 50 hukuman itu sebetulnya, tapi 7 ini saja sudah cukuplah untuk kita melihat dosa itu sebuah kehancuran. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, demikian kajian ini. Semoga rumah tangga kita semua dan rumah tangga setiap orang-orang yang beriman dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari kejahatan yang luar biasa ini. Waliyadzubillah. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.